Aisyah Syainina. Ayu Sukmawati. Bayi Anita. Bayi Mar'atul Husni. Bayi Yuni. Desi Olivia. Diana Hidayanti. Eva. Ira Lestari. Hidayati. Iza Meliani. Juliani. Maulida Astika. Melinda Aulia. Nadia. Novita. Rizkika. Rodiatan. Salwa. Sirma. Sofina. Syabina. Wina. Yana. Yulisia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita akan membahas tema mengenai hadis, sunnah, khobar, dan asar. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan kepada kalian tujuan kenapa kita harus mempelajari apa itu hadis, sunnah, khobar, dan asar. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran ini adalah supaya kita mengetahui pengertiannya, pemahamannya. Mungkin seringkali kita mendengarnya dalam kehidupan sehari-hari, apa itu hadis, sunnah, khobar, dan asar. Namun tidak semua kita mungkin mengetahui pemahaman secara lebih mendalam dan terperinci mengenai keempat hal tersebut. Yang kedua, setelah kita mengetahui apa itu sunnah, khobar, hadis, dan asar, kita bisa mengetahui persamaannya. Nah, setelah kita mengetahui persamaannya, nanti tujuan yang ketiga adalah kita mengetahui apa perbedaan dari keempat istilah tersebut. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran. Namun sebelumnya mari kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalian bisa buka buku kalian. Buku panduannya di halaman 84. Sudah. Di halaman 84 itu, di situ ada sebuah peta. Coba kalian tengok petanya. Ini salah satu gambaran dari perjalanan seorang ulama di dalam mencari hadis, di dalam mengumpulkan hadis. Ini salah seorang ulama yang terkenal, yaitu Imam Bukhari. Kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada pengertian hadis. Hadis, sebelum lebih jauh kita bahas, maka kita perlu untuk mengetahui apa itu hadis secara bahasa dan apa itu hadis secara istilah. Ada yang sudah membaca sebelumnya? Ada. Hadis secara bahasa, siapa yang bisa? Artinya bercerita. Oke, bagus. Siapa lagi? Atau memberitahu informasi. Ya, bagian sini belum. Hadis secara bahasa. Tadi temannya sudah mengatakan bahwa secara bahasa hadis artinya bercerita dan memberikan informasi. Suatu berita. Ada lagi? Menyampaikan sesuatu. Menyampaikan sesuatu. Ya. Kata hadis itu berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa bisa menunjukkan arti yang dekat, qorib. Bisa juga berarti berita atau khobar. Bisa juga berarti baru. Baru bahasa Arabnya jadi. Nah, ini pengertian hadis secara bahasa. Sudah diingat? Lalu setelah kita mengetahui pengertian hadis secara bahasa, kita akan beranjak kepada pengertian hadis secara istilah. Di sini banyak sekali pemahaman tentang apa itu hadis secara istilah, baik dari segi ilmu hadis sendiri maupun dari ulama-ulama yang lain. Ada ulama usul, ada ulama fikih, dan ada ulama muhadisin. Bisa kalian tengok di buku kalian halaman 85. Secara garis besar,
yang bersumber dari Rasulullah. Baik itu berupa ucapan, dan itu secara global, secara umumnya hadis itu. Di sini kita akan membahas tentang perbedaan-perbedaan pendapat para ahli atau para ulama mengenai tentang apa itu hadis. Oke, dari kelompok sebelah sini kalian tengok pengertian ulama dari ulama usul fiqh. Ulama usul, apa itu hadis? Ya, yang bersangkut paut dengan hukum itu garis merahnya yang harus dipahami. Kalau menurut ulama usul, bahwasanya hadis secara istilah itu adalah segala sesuatu yang baik berupa Oke, bagus. Yang selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang apa itu hadis menurut ulama usul, maka kita akan lanjut kepada ulama fikih. Kalian sudah mempelajari fikih kan? Oke, sudah. Tentunya pasti kalian sudah familiar dengan istilah tersebut. Kalau menurut ulama fikih, kita akan berikan kesempatan ke kelompok sebelah sini. Segala sesuatu yang tidak bersangkut paut dengan wajib. Oke, di sini yang harus digarisbawahi adalah Yang tidak bersangkut paut. tidak bersangkut paut dengan fardu atau yang fardu atau yang wajib. Nah ini, jadi kalau menurut ulama usul fiqh tadi segala sesuatu yang bersangkut paut dengan hukum syara. Kalau menurut ulama fikih yang tidak bersangkut paut dengan sesuatu yang wajib. sekarang menurut ulama Hadis. berikan kelompok yang ini. Segala sesuatu yang diberikan dalam perbuatan, takdir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi. Ya, di sini hal ihwal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kelompok yang ini simpulkan. Siapa yang bisa dari pendapat ulama usul fiqh, ulama fikih, kemudian muhadisin. Ya, di mana? Maka kesimpulannya di sini hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takdir, sifat-sifat dan keadaan dan hikmahnya. Ya, baiklah. Kita akan lanjutkan. Setelah kalian mengetahui tentang pengertian hadis secara bahasa dan istilah, maka kita akan beranjak ke masalah sunnah. Sudah sering mendengar kata hadis dan sunnah? Contoh sunnah yang sering kali kalian dengar itu apa? Apa juga? Banyak ya. Kalau sholat akhir itu sunnah atau hadis? Kalau sholat itu kalian suka bilang sholat sunnah atau sholat hadis? Sholat sunnah. Kalau misalnya ada teks misalnya yang di Arba'in An-Nawawi. Sunnah atau hadis? Ternyata kalian cerdas. Ini sudah sebagian besar daripada perbedaan antara hadis dan sunnah. Namun sebelum kita beranjak kepada perbedaannya, kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya itu sunnah. Sunnah secara bahasa. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa angkat tangan cepat?
Apa? Sunnah secara bahasa? Berarti adat atau jalan. Adat atau jalan? Adat, jalan. Atau Artinya itu kebiasaan. kebiasaan, culture, budaya. Oke. Itu sunnah menurut bahasa. Namun di sini tidak cukup kita mengetahui arti bahasanya saja. Kita juga harus tahu arti menurut istilah. Siapa yang bisa menurut istilah apa itu sunnah? Ya, bagus, pintar. Sunnah secara istilah yaitu segala sesuatu yang dinukilkan dari Rasulullah SAW yang berupa perkataan, perbuatan, takrir, ketetapannya, yaitu baik sebelum beliau diangkat menjadi nabi maupun sesudah diangkat menjadi nabi. Sebelum maupun setelah diangkat menjadi rasul. Itu adalah pengertian dari sunnah. Oh, paling pojok itu. Ya. Nih. Siapa yang bisa di kelompok ini? Arti sunnah secara istilah. Oke, bagus. Jangan ragu ya, angkat tangannya. Sunnah secara istilah adalah segala sesuatu yang dimungkinkan dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup sebelum Nabi diangkat menjadi rasul atau sesudah. Oke, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi rasul. Jadi di sini kita bisa melihat perbandingan antara hadis dengan sunnah. Setelah kalian mendengar tadi penjelasan apa itu hadis dan apa itu sunnah, kita bisa menarik kesimpulan apa perbedaan dari antara kedua istilah ini. Mana yang lebih luas pengertiannya, hadis atau sunnah? Sunnah. Pengertiannya lebih luas daripada hadis. Nah, kemudian selanjutnya, kalau persamaannya, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu adalah khobar. Sering kalian dengar kata khobar? Sering. Khobar itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia apa? Berita. Kabar. Informasi. Kabar ya, atau informasi. Sesuatu itu dikatakan khobar atau berita, apakah harus melulu dari Rasulullah SAW? Tidak. Tapi dia bisa juga berasal dari para sahabat. Itulah khobar. Jadi di sini kita bisa memahami bahwasanya khobar itu lebih sempit atau lebih luas? Lebih luas. Cakupan pengertiannya itu jauh lebih luas daripada hadis. Atau sisa sesuatu ataupun sisa reruntuhan rumah dan sebagainya. Oke, garis besarnya di sini adalah sisa, bekas, mantan, sampah ya. Oke. Jadi asal itu adalah sisa. Tapi di sini secara bahasa, kalau kalian mengetahui secara bahasa artinya, nanti kita akan masuk ke istilah. Yang bisa acung tangan ya. Siapa yang bisa secara bahasa, secara istilah? Siapa? Oke, pintar. Atsar adalah perkataan, tindakan, dan ketetapan sahabat. Satu. Yang pertama, kata asar sinonim atau artinya sama dengan hadis. Yang kedua, atsar adalah perkataan, tindakan, dan ketetapan sahabat. Ketetapan sahabat. Jadi hampir semuanya ini memiliki pemahaman yang hampir sama, yaitu adalah berita, ucapan, perkataan, ketetapan, informasi. Ya, itu dia dari pengertian keempat ini. Lalu kita akan masuk kepada persamaannya. Nah, buka dia di halaman 89. Sudah. Persamaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Siapa bisa? Ya, ini dia.
segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir ketetapan beliau. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW baik berupa itu adalah persamaan dari keempat hal tersebut ya. Nah, kemudian kalau perbedaannya tadi sebagian sudah saya kasih tahu kalian perbedaannya antara hadis dan sunnah. Sunnah lebih kalau Hadis. kalau asar Asal lebih disandarkan kepada Nabi bisa juga disandarkan kepada sahabat, tabiin maupun tabiin. selalu asimpulkan. Jadi kesimpulan dari perbedaan antara hadis, sunnah, khobar dan adsan itu adalah kalau hadis itu disandarkan kepada Nabi namun hanya berupa perkataan saja. Untuk sunnah itu berupa perbuatan. Untuk khobar itu merupakan berita yang selain disandarkan kepada Nabi juga disandarkan kepada sahabat, tabiin, tabiut tabiin dan ulama. Sedangkan adsan itu disandarkan kepada sahabat, tabiut tabiin, namun juga bisa disandarkan kepada Nabi. Tapi secara luasnya adsan itu lebih banyak disandarkan kepada sahabat. Oke, pintar. Sekarang kita lanjutkan biar cepat materinya habis ya. Halaman 90. Halaman 90 ya. Di sini kita akan membahas tentang perbedaan antara hadis dan Al-Quran dan hadis. Oke, sebelumnya kalian dengarkan penjelasan saya dulu ya. Jadi perbedaan antara Al-Quran dan hadis ini ditinjau dari 4 aspek atau 4 segi. Pertama dari segi bahasa dan makna. Dari segi bahasa dan makna, Al-Quran itu bersumber seluruhnya adalah dari Allah. Sedangkan hadis itu dari Nabi. Yang kedua, perbedaan antara Al-Quran dan hadis dari segi periwayatan. Al-Quran, ingat ya, Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan makna saja, tetapi harus dengan lafaznya. Semuanya, lafaznya, maknanya itu harus. Tetapi kalau hadis boleh diriwayatkan dengan makna sepertinya kalian tadi malam belajar ya? Ya. Pasti belajar ya? Belajar. Yang selanjutnya aspek yang ketiga, perbedaan antara Al-Quran dan hadis yang ketiga adalah mukjizatan. Kalau kita menyebut kata-kata mukjizat, tentunya otak kita akan mengingat mukjizat-mukjizat yang terjadi pada Nabi dan Rasul. Mukjizat terbesar dari Rasulullah SAW adalah kalau Nabi Musa masih ingat mukjizatnya? Ya. Kalau mukjizatnya Nabi Isa? Ya, pintar semuanya. Nah, jadi dari segi kemukjizatan, Al-Quran itu terhitung dia sebagai mukjizat. Sedangkan hadis? Fine. Lanjut. Yang dari ketiga aspek ini Dari segi dilengkapi dengan satu aspek lagi, yaitu dari segi membacanya. Setiap hari kalian membaca Al-Quran tidak? Ya, kita akan tanya temanmu Juliani, mana Juli? Juli, tadi pagi baca Al-Quran tidak? Rasanya tidak?
baca Quran atau tidak? Novita Aryani. Tadi baca tidak? Ada apa di pagi hari? Surah Yasin sama surah Al-Jin. Al-Jin. Kalau Nadia tadi pagi baca Quran tidak? Iya, Mi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Quran itu terhitung Mujizat. Kalau hadis bagaimana? Lalu nanti dari segi perbedaan membacanya. Ketika kita membaca Al-Quran, maka huruf demi huruf yang kita lantunkan dari lisan kita itu terhitung sebagai bernilai pahala. Tetapi kalau hadis kecuali kita mempelajari hadis, lalu kita mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah dia ada sekalian di pelajaran kita kali ini adalah tentang hadis. Hadis ini menjadi sumber kedua Oke, bagus. Sekarang kalian kita akan masuk di halaman 91. Perilaku orang yang berpegang teguh kepada hadis. Sunnah Kalau kita melihat orang-orang yang mempelajari hadis, sunnah, khobar dan asar atau yang mengamalkan setiap hari hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kita bisa membedakan antara satu individu dengan individu yang lain. Coba Umi mau tahu seperti apa kalian menilai orang-orang yang selalu mengamalkan hadis? Boleh menggunakan logis ya. Memberikan banyak manfaat. Oke, bagus Rizia. Bagaimana pribadi orang yang mengamalkan hadis? Ya, Mendatangkan banyak manfaat. mendatangkan banyak manfaat. Oke. Kemudian yang kedua, siapa lagi? Hidupnya terarah bumi sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya, tokoh publik yang hari ini mengamalkan hadis Rasulullah SAW hampir dikatakan sempurna itu siapa? Habib Umar. Nah, itu adalah salah satu tokoh atau ulama aswaja Ahlussunnah wal Jamaah yang hari ini bisa kita jadikan sebagai contoh. Begitulah sosok seseorang yang mengamalkan hadis Rasulullah alaihi wasallam. Intinya dia akan menjadi sosok pribadi yang menawan, karismatik, kemudian Masya Allah ya. Tidak bisa dibahas. Kita akan lanjut kepada halaman 92, buka halaman 92. Sekarang setiap kelompok terdiri dari 2 orang. Teman kelompokmu adalah teman dudukmu. Kalian akan jawab pertanyaan dan diskusikan uraiannya, yakni presentasi ya 1 sampai dengan 4 ini ya, halaman 92. Silakan. Silakan buka buku tulisnya. Dari pemahaman yang tadi tolong dijawab dan didiskusikan ya. Boleh dijawab langsung. Ayo berlari. Di uraian. Pulpenmu mana? Ini. Siapa tadi yang tidak ada penanya?
lebih 20. Waktu tinggal 10 menit lagi. Oh, sudah jadi? Kalian nih? Gak usah. Sudah.
sudah berhenti berdiskusi dan menulis. 1, 2, 3. Stop. Kita akan tengok seperti apa hasil diskusi kalian tadi dengan temanmu. Jadi kelompok baris 1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat ya, langsung saya ya. Iya. 2, 4, berarti pas 4 kelompok ya. Ya, Wi. Kita dengarkan dari pemaparan kelompok 1 tentang jawabannya nomor 1. Nomor pertama. Yang lainnya ya. Perhatikan teman. Oke, baris pertama. Jelaskan temanmu. Dari sana. Boleh dari situ saja sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke depan aja kali ya. Ya, in front of Perwakilan dari kelompok satu. kelompok 1. Atas nama Yang lain perhatikan ya kawannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab hasil diskusi saya perwakilan dari kelompok 1 tentang apa yang dimaksud dengan hadis, sunnah, khabar, dan asar. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat, keadaan, dan firman-Nya. Sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, takrir, baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul atau sesudahnya. Kemudian kabar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Asar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sahabat, atau tabi'in. Oke, bagus. Sekian dan Oh, ada yang bertanya? Ada yang bertanya tentang penjelasan dia? Apa itu hadis, sunnah, khabar, dan asar? Itu ada pertanyaan kita dengarkan. siapa? Yulis. Ya, Yulis. Yulis, Oke, apa? bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengertian tersebut, apa perbedaan hadis dan sunnah? Hadis dan sunnah. Sunnah itu lebih luas daripada hadis. Mungkin ada tambahan dari grupnya? Jawaban atas pertanyaan temannya tadi. Lebih jelas? Lebih jelas? Tidak apa-apa, silakan. Tidak, bisa duduk saja. Langsung dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan melengkapi jawabannya Yulisia bernama Rizky. Ada Sari Girayanti. Nama kelompoknya dilupa. Sudah dengarkan temannya? Sunnah adalah segala sesuatu perbedaan sunnah dan hadis. Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, dan ketetapan. Sudah diam. Terus lanjut. Baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau ketetapan setelah diangkat menjadi Rasul. Itu bagus juga ya. Saya aplaus untuk kamu. Itu
adalah sumber hukum kedua setelah ajaran Al-Quran. Coba itu ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Tuh, mana yang mau bertanya kepada kelompok 2? Jelaskan lebih luas lagi. Jelaskan yang lebih luas. Sunnah adalah sumber ajaran Islam yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang menjadi sumber ajaran kedua dan hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Itu doang. Oke. Ada yang bisa menambahkan kelompok 2? Cukup. Berarti dia wajib kita ikuti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok 3. Silakan saudari Ulan Ustadi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan menjawab soal nomor 3 yang pertanyaannya bagaimana tips dan cara untuk mengamalkan hadis pada kehidupan sehari-hari. Menurut kami contohnya itu seperti tidak makan atau minum secara berdiri, seperti dalam hadis la yashrabanna ahadukum minkum qa'iman kan? Kan udah termasuk kalau kita nggak minum atau makan secara berdiri kan itu secara otomatis kita udah mengamalkan hadis. Terus bisa juga makan pakai tangan kanan, terus masuk kamar mandi menggunakan kaki kanan, terus keluarnya pakai kaki kanan, terus masih banyak lagi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan? Tip dan trik mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada mungkin yang mau menambahkan dari kelompok ini pendapat yang berbeda atau lebih? Sudah, alhamdulillah. Bertanya selamat. Salawat 1 kali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 4, silakan perwakilan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana pendapat Anda tentang pemalsuan hadis? Adakah? Jika ada, mengapa? Menurut kami ada. Pemalsuan hadis dapat menjerumuskan seorang kepada perilaku penyimpangan karena tidak sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Nabi. Hal ini pernah terjadi pada masa para ulama yang sedang belajar atau sedang menukilkan hadis dari para sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in, dan hal tersebut mereka lakukan hanya untuk memperkuat argumen suatu kelompok atau suatu kaum tersebut. Mungkin hanya ini dari saya. Oh, berarti fanatik golongannya gitu. Mungkin ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Nah, saya. Ya, salah. Bagaimana cara membasmi pemalsuan hadis? Dengan cara Bagaimana cara membasmi pemalsuan hadis? Mempelajari hadis.
materi pembahasan kita kali ini, baik dari pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nomor 1 dan nomor 2 saya rasa tidak ada permasalahan ya. Nah, mulai dari pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 tadi itu pertanyaannya apa trik dan tips ketika kita ingin mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Yang perlu kalian ingat adalah pertama, mulai dari hal yang terdekat. Mulai dari hal yang terdekat yang biasa kita lakukan sehari-hari. Contohnya adalah ketika kalian sholat. Sholat itu tidak hanya kita lakukan sholat fardu, tapi lengkapi dia juga dengan sholat. Itu kan paling dekat dan paling sering kita lakukan kan? Iya. Jangan sampai bolong rawatibnya. Itu triknya, satu, lakukan dari hal yang paling sering, yang paling dekat dengan kehidupan kita. Lalu tadi juga disebutkan sama kawannya bagus sekali tentang bagaimana kita harus minum, makan, tidak boleh berdiri, harus memakai tangan kanan, lalu masuk kamar. Kalau keluar pakai setiap hari pastikan kita semuanya itu masuk kamar. Ada yang tidak pernah masuk kamar satu hari? Berarti itu tolong dipraktikkan. Termasuk juga doa bagaimana kita harus masuk ke hammam, bagaimana kita keluarnya. Lalu yang terpenting adalah di saat kita tidur. Sebenarnya hadis Rasulullah SAW itu bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kita tidur sampai kita akan tidur. Mulai dari tidur dan tidur di malam hari dan tidur lagi. Nah, itu bisa kita praktikkan. Mulainya kalau tidur berwudhu dulu, lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah di samping kita harus melakukannya dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita, lakukanlah hal yang lebih kecil, lebih ringan menurut kita. Jangan tiba-tiba yang berat-berat, lakukan yang kecil-kecil dulu. Kecil-kecil yang terasa itu tidak memberatkan. Jika memang sholat tasbih itu terlalu berat, maka mulaikan dia dengan sholat rawatib. Oke. Kalau memang melakukan hal yang misalnya bersedekah dengan bentuk yang banyak, maka mulaikan dia dengan yang kecil. Senyum termasuk salah satunya adalah senyum. Itu jawaban dari dia. Tips dan trik cukup 2 saja, mulai dari hal yang terdekat yang kecil. Dan jangan lupa dengan trik yang ketiga, yaitu mulailah dari sekarang. Dari detik ini mulailah untuk berazam dalam diri kita supaya bagaimana cara kita mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Oke, kemudian yang pertanyaan yang pembahasan yang keempat tentang pemalsuan hadis. Pemalsuan hadis ini sudah terjadi jauh sebelum kita ada. Artinya mulai dari Khalifah Utsman masuk kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, pemalsuan hadis sudah terjadi di dalam tubuh umat Islam itu sendiri dengan berbagai tujuan dan motif. Yang paling besar, skala besarnya itu adalah masalah politik. Sehingga pada saat itu juga terjadi perpecahan di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Kemudian, bagaimana cara supaya tidak terjadi pemalsuan hadis? Yang bergerak cepat di sini adalah para ulama-ulama hadis. Termasuk yang paling kenal adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Beliau ini sangat besar sekali biasanya di dalam mengumpulkan dan memilah-milah hadis. Mana yang sahih, mana yang dhaif, dan mana yang palsu. Hari ini kita tinggal mempelajarinya. Oke, itu saja mungkin. Sebelum kita akhiri, ada yang bertanya? Tidak ada ya. Jadi kesimpulannya dari pembahasan kita kali ini dengan tema
Keempat hal tersebut. Yang kedua yang harus kalian tidak juga lupakan adalah apa persamaan di antara keempat istilah tersebut. Lalu yang ketiga adalah perbedaan daripada keempat istilah tersebut. Lalu ditutup dia nanti dengan apa persamaan dan perbedaan daripada Al-Quran dan hadis. Sudah? Sudah. Sekarang tutup bukunya. Duduknya Nabi. Tutup bukunya. Kita akhiri pembahasan kita dan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah, semoga Allah berkenan. Di lain kesempatan akan kita lanjutkan ke tema yang berikutnya. Yaumi. Saya pribadi memohon maaf apabila ada hilaf, salah dan kata. Maaf ya. Kita juga minta maaf. Ya. Tolong semangat untuk menggali lagi ilmu-ilmu yang kalian pelajari. Jangan sampai di sini. Yaumi. Dan karena pembahasan kita kali ini adalah hadis, maka yang harus tertanam dalam benak kalian adalah hadis Rasulullah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Jadi nanti kalau ada temanmu yang bertanya atau yang kurang paham atau yang apa, jangan pelit untuk menjelaskan ulang ya. Jelaskan temanmu, jadilah orang yang bermanfaat dimanapun kalian berada. Jadilah sinar yang terang meskipun di dalam kegelapan. Jangan ikut-ikutan menjadi gelap. Jangan pernah mengutuk kegelapan, tapi usahakan untuk mencari lilin lalu menghidupkannya. Meskipun menjadi lilin kecil, tapi kalian sudah berani berbuat untuk menerangi sekeliling kalian. Yaumi. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itirom. Salimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh. Duduk lagi weh ke tempat kalian.